صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa kembali pada kegiatan Ramadan ya. Mari kita buka bukunya halaman 7 anak-anak ya. Di sini kita terangkan tentang bab zakat ya. Kita belajar tentang bab zakat. Ya, dengarkan, simak baik-baik anak-anak ya. Pengertian zakat adalah memberikan sebagian harta milik kita kepada orang lain yang berhak menerima dengan tujuan untuk mensucikan harta dan diri kita. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 103 sudah dijelaskan yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang artinya, ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Selanjutnya anak-anak macam zakat ya. Pada garis besarnya zakat ada dua macam anak-anak, ada zakat fitrah atau zakat nafs dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah atau zakat nafs yaitu zakat yang dikeluarkan setiap orang Islam, semua keluarga yang menjadi tanggungan seperti anak, istri, ibu, bapak, pembantu dan sebagainya ya. Nah, waktu penyerahannya mulai awal bulan Ramadan boleh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, berapa zakatnya? Ya, zakat fitrah ya 1 sak atau dalam kilogram 2,7 kilogram ya. Setiap orang atau setiap jiwa. Sekarang zakat harta atau zakat mal yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang menerimanya dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan ya. Yang pertama, syarat wajib zakat: 1. Orang Islam, 2. Merdeka, milik sendiri, cukup nisab atau cukup setahun dimiliki. Nah, macam-macam zakat mal. Yang pertama, zakat emas ya, atau pertanian, hasil tanaman, hasil perniagaan, atau hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan. Nah, yang ketiga, nisab zakat mal ya. Nisab zakat ya. Saya ulang, nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan atau dizakatkan. Nah, adapun nisab zakat mal adalah, kamu lihat anak-anak pada halaman 8 nanti kamu bisa membaca ya di situ. Contohnya yang pertama dicontohkan sama Bu Umi, jenis harta emas. Nisabnya 20 dinar atau sama dengan 93,6 gram ya. Sudah wajib dizakatkan. Nah, kadar zakatnya berapa? 2,5% ya. Itu adalah contoh-contoh zakat mal. Nanti kamu lihat ya di halaman 8 anak-anak ya. Selanjutnya, yang menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat ada 8 anak-anak ya. Sesuai dengan firman Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, ayat ini adalah
ayat yang menerangkan tentang beberapa 8 golongan orang ya yang berhak menerima zakat. Yang pertama siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Orang apa anak ya? Yang pertama adalah orang fakir, orang miskin, orang amil, mu'allaf. Yang kelima budak sahaya. Yang keenam orang yang berhutang. Juga wajib kamu zakati orang yang banyak hutangnya ya. Nomor 7 fisabilillah. Dan yang ke-8 ibnu sabil atau musafir yang terlantar kehabisan bekal. Nah, hikmah zakat yang pertama sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mensucikan harta yang telah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga menghilangkan sifat kikir dan tamak. Yang keempat meringankan beban hidup para fakir dan miskin. Yang kelima menumbuhkan sikap persaudaraan antara muslim. Yang ketujuh mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Dan yang kedelapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, nah di bawah ini ada beberapa catatan pengeluaran zakat fitrah. Nah ya, kamu lihat di situ ya. Selanjutnya bab 3, sholat hari raya Idul Fitri ya. Ini kita sebagai orang Islam ya wajib ini mengetahui ya. Sholat Idul Fitri ya adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari tanggal 1 Syawal. Hukumnya adalah sunnah muakkad dan setelah selesai sholat dibacakan khutbah oleh seorang khatib. Selanjutnya adab mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Bagi kaum muslimin ya hendak melaksanakan sholat Idul Fitri ya hendaknya memperhatikan hal-hal di bawah ini. Mandi dulu ya, mandi terlebih dahulu. Yang kedua berpakaian yang rapi. Yang ketiga makan sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Dan keempat disunahkan berjalan kaki. Dan yang kelima mengambil 2 jalan, artinya kembali mengambil jalan lain dari jalan yang telah dilalui waktu pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Selanjutnya takbir hari raya Idul Fitri ya. Disunatkan memperbanyak zikir, membaca takbir, tahmid dan tahlil di malam hari raya. Dimulai setelah sholat maghrib di dalam Idul Fitri sampai dengan sholat asar pada hari raya, baik masjid maupun musola maupun di rumah. Adapun bacaan takbir, saya kira anak-anak sudah adatnya ya, bahkan anak-anak sudah tahu kalau malam hari raya kalian mengumandangkan takbir, tahmid ya. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu adalah contoh bacaan takbir di saat menjelang Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Nah, pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri anak-anak ya bisa kamu lihat nanti ya. Contohnya sholat hari raya Idul Fitri tepatnya pada bulan berapa, tahun berapa nanti bisa diisi ya pada halaman 10. Kita lanjutkan bab 4. Itu bab 4 nak, bukan bab 6 ya, salah ketik itu. Doa sebelum belajar. Kalian belajar sebelum dan sesudah. Saya anjurkan atau kita biasakan berdoa ya. Karena apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sekarang doa memohon ampun. Ya. Bagi kedua orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak, di saat-saat ya yang paling afdol, di saat kamu sholat, selesai sholat ya, selalu kamu bacakan ya doa Rabbighfirli ini anak-anak, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya doa sebelum makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa mohon perlindungan anak-anak ya, semua ini ada anak-anak doa-doa di sini ya, mohon kalian pelajari ya. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 15 ya, bab pembinaan akhlak. Anak-anak, dalam hal akhlak, karena Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Beliau adalah seorang yang jujur, terpercaya, dan setia kawan di segala bidang, baik di masyarakat, pemerintah, maupun di lingkungan keluarga. Hal ini seperti yang diakui oleh Allah atau tercantum dalam firman Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang tinggi. Nah, keterangan di atas dikuatkan dalam sabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, innama bu'itsu mu'alliman ya. Selanjutnya pengertian akhlak. Kata akhlak dari bahasa Arab yaitu akhlak, jamak dari kata khalaq yang artinya tingkah laku, perangkai atau tabiat moral. Akhlak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu atau anggota keluarga atau masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya pembagian akhlak anak-anak ya. Pada garis besarnya akhlak dibagi dua macam, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau tercela. Nah, akhlak mahmudah atau terpuji yang pertama adalah sabar, artinya tabah ya. Karena di dalam sini sudah diterangkan dalam surat Luqman ayat 17 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wasbir ala ma ashabak inna dzalika min azmil umur ya. Selanjutnya jujur. Jujur adalah suatu kesesuaian sikap antara perkataan ya. Jadi antara bicara dan perkataan, perbuatan itu harus sama, itu dikatakan jujur ya. Karena dalam firman Allah sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin ya. Selanjutnya amanah. Amanah adalah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Yang selanjutnya husnudzon. Pengertian husnudzon adalah berbaik sangka, berpikiran baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kalau akhlak mazmumah atau tercela, contohnya suudzon ya, yaitu berburuk sangka kepada atau curiga terhadap orang lain. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'dinu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, atau sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Akhlak mazmumah ya. Contoh yang kedua adalah khianat, artinya tidak memenuhi kepercayaan. Karena di dalam firman Allah sudah disebutkan dalam surat Al-Anfal ya. Yang selanjutnya hasud atau dengki, yaitu atau artinya
mempunyai perasaan yang tidak senang kepada orang lain jika orang lain senang. Itu namanya dengki, sudah tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Yang selanjutnya adalah riya atau sum'ah, yang artinya memperdengarkan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Ya, sama dengan sombong ya anak-anak ya. Nah, terdapat dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi ya. Nah, anak-anak, saya kira pembelajaran kegiatan bulan Ramadan saya untuk pertemuan yang kedua saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak khususnya kelas 4 diberi Allah kekuatan, kesehatan, kesabaran, kemudahan, dan bisa menyimak menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjalankan sesuai dengan tata cara agama Islam ya anak-anak ya. Semoga anak-anak diberi Allah sekali lagi kesehatan, kekuatan, ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kegiatan bulan Ramadan kedua saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.